Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fawza Barbini dari kelompok A3 dengan NIM 2113040. Baiklah, saya di sini akan menjelaskan kembali rangkuman yang telah saya buat, yaitu tentang pemeriksaan DO dan BOD. Pemeriksaan DO, yaitu pemeriksaan DO dan BOD yang ini menggunakan sampel air. Untuk air yaitu merupakan senyawa yang bersifat pelarut universal. Karena sifatnya tersebut, maka tidak ada air dan perairan yang alami murni. Dengan pelarutnya unsur dan senyawa tersebut, terutama hara mineral, maka air merupakan faktor ekologi bagi makhluk hidup. Untuk pemeriksaan, yaitu mengetahui kadar oksigen terlarut atau DO yang terdapat dalam air, diperlukan pemeriksaan kadar oksigen. Semakin besar nilai DO pada air, mengidentifikasi air tersebut memiliki kualitas yang bagus. Sebaliknya, jika nilai DO rendah, dapat diketahui bahwa air tersebut telah tercemar. Untuk pemeriksaan kadar oksigen terlarut atau DO di dalam air untuk mengetahui tingkat pencemarannya dapat diketahui melalui pemeriksaan BOD atau Biochemical Oxygen Demand, dan pemeriksaan COD yaitu Chemical Oxygen Demand. Untuk oksigen, yaitu oksigen terlarut atau DO, itu adalah jumlah oksigen terlarut dalam air yang berasal dari fotosintesis dan absorpsi atmosfer atau udara. Oksigen terlarut di suatu perairan sangat berperan dalam proses penyerapan makanan dan makhluk hidup dalam air. Oksigen terlarut atau sering juga disebut dengan kebutuhan oksigen atau oksigen demand, merupakan salah satu parameter yang penting dalam analisis kualitas air. Untuk kandungan, yaitu oksigen terlarut atau DO minimum adalah 2 ppm dan keadaan normal dan tidak tercemar oleh senyawa beracun atau toksik. Untuk DO, yaitu adalah banyaknya oksigen yang diperlukan untuk mengurangi zat organik dalam air secara biologis sampai menjadi senyawa itu stabil. Di dalam air limbah dapat penyebaran organisme akan diuraikan secara alami dan bakteri yang ada. Pemeriksaan BOD yaitu diperlukan untuk menentukan beban pencemaran akibat air buangan penduduk atau instruksi, dan mendesain sistem pengelolaan biologis bagi air yang tercemar tersebut. Untuk mengurangi zat organik adalah proses alamiah. Kalau badan air dicemari oleh zat organik, bakteri akan menghabiskan oksigen larut dalam air selama proses oksidasi tersebut, yang bisa mengakibatkan kematian ikan-ikan dan air dalam air dan keadaan menjadi anaerob, dan dapat menimbulkan bau busuk pada air tersebut. Untuk bahan-bahan yang digunakan dalam pemeriksaan DO dan BOD yaitu KMNO4, asam asetat, MgSO4 20%, reagen 0,2, Na2S2O3, amilum 0,2%, KrCr 2O7 0,25 mili, indikator ferror, amonium sulfat, reagen H2SO4, dan aqueous. Kalium permanganat atau KMNO4 yang senyawa memiliki sifat sebagai indikator yang terkuat terhadap etilen di dalam buah. Untuk privasi sampel,
yaitu ambil 10 mili air selokan atau sampel yang untuk digunakan penguji, kemudian tambahkan 90 mili Aquades, lalu 10 mili H2SO4 dimasukkan ke dalam labu Erlenmeyer yaitu 250 mili yang sudah bebas dengan reduktornya. Lalu panaskan sampel sampai terjadi gelembung pada dasar. Lalu tambahkan 10 mili KMNO4 0,01 N, lalu dilanjutkan kembali, yaitu panaskan selama 10 menit. Lalu ditambahkan 10 mili H2C2O4 yaitu 0,01 nitrit, dan kemudian dititrasi dengan KMNO4 0,01 hingga terjadi perubahan warna. Untuk penentuan faktor yaitu 10 mili H2C2O4 0,01 N dimasukkan ke dalam labu Erlenmeyer, lalu dititrasi dengan KMNO4 0,01 N. Titrasi yaitu hingga terjadi perubahan warna pada sampel tersebut menjadi merah muda. Lalu kita hitung nilai FO, yaitu dengan cara F dibagi dengan 10 lalu dibagi dengan hasil volume titrasi yang kita lakukan. Lalu kita menghitung nilai KMNO4 nya, yaitu dengan cara 1000 dibagi dengan 10 lalu dikali dengan 10 ditambah dengan jumlah titrasi yang kita lakukan, lalu dikali dengan 1, lalu dikali dengan N KMNO4, lalu dikali dengan BE KMNO4. Untuk penetapan sampel dan lalu diencerkan, yaitu hasil dari penetapan KMNO4 itu dibagi menjadi 5 bagian. 1 bagian untuk sampel, 1 bagian untuk sampel, lalu sisanya itu yaitu bagian untuk pengencer. Misalnya jumlah pembagian yaitu 671 dibagi 5, artinya 1 bagian sampel dan 133,3 yaitu bagian pengencer. Jadi 1 dibagi 134,3 dikali 300 yaitu 2233,8, artinya yaitu 2,5 mili yaitu bagian sampel. Untuk sisanya yaitu 133,3 dikali 300 sama dengan 2097,76 mili, artinya 297,5 mili yaitu sebagai pengencer. Jadi 1 bagian untuk sampel yaitu 2,5 mili dan sisanya yaitu sebagai pengencer, yaitu dengan jumlah 297,5 mili.